Siap ya. 3, 2, 1. Shalom Pak, wah ini luar biasa. Ya. Bagaimana keadaan di Amerika, Pak? Ya, dukung doa, masih mencekam. Ya, memang sejak peristiwa kematian George Floyd yang di Minnesota, itu menjadi trigger, pemicu untuk demonstrasi di berbagai state, dan juga sedihnya malah menjadi juga looting ya, atau penjarahan kerusuhan. Dan sampai hari ini masih terus memanas, tapi puji Tuhan di kota Philadelphia, Sabtu yang puncaknya, sementara Minggu sudah mulai kondusif, tetapi kemarin Senin itu masih pelakuan penjarahan bukan lagi di center city, bukan di kota, pusat kota, tapi sudah mulai ke pinggiran kota, termasuk ke daerah South Philadelphia. Di dekat rumah saya ada 2 supermarket, ada ShopRite dan juga ada Acme. Kemarin siang juga dijarah. Ya. Bagaimana keadaan di kota-kota besar, Pak Lukas, seperti New York, Los Angeles, dan lain-lain yang... Ya, New York sama Los Angeles malah lebih bergejolak ya. Tapi memang kemarin Donald Trump sudah mencanangkan dan untuk menurunkan semua pasukan army untuk ke kota-kota yang ada di 50 state. Dan sebetulnya sudah perintah siap tembak di tempat kalau sampai ada yang melakukan kriminal dan sebagainya. Iya, Pak. Kelihatannya mungkin ada ditunggangin oleh elit politik, Pak ya. Seperti nah, hari ini ya. Sudah direkayasa ya. Ya, ada elit politik yang sedang ditarget ini. Karena hari ini kami warga negara Amerika juga melakukan pemilu, tapi bukan untuk pemilihan presiden, karena nanti November baru presiden, tapi hari ini adalah untuk General Attorney ya, dan beberapa yang lain. Jadi hari ini saya juga coblosan ini. Oh, iya. General Attorney itu apa, Pak? Wali kota. General Attorney jadi semacam untuk ininya Senat MPR ya, Senat Kongres. Ya, berkaitan dengan MPR gitu sini ya, Pak ya. Iya. Iya. Baik, Pak. Terus Trump sendiri posisi masih kuat ya, Pak? Militer masih kuat semua di sana. Iya, puji Tuhan masih solid, dan kemarin dia setelah pidato dari taman di depan White House, lalu dia jalan keluar ya ke tempat gereja yang ada di seberang White House yang sempat hari Sabtu dibakar bagian dalamnya oleh demonstran. Dan itu adalah gereja yang cukup bersejarah, makanya Trump mengunjungi untuk foto, untuk menunjukkan bahwa dia serius untuk mengamankan Amerika dengan menurunkan tentara-tentara. Iya, Pak. Dan sekarang jam malam diberlakukan di berbagai kota, termasuk di Philadelphia. Iya. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, ya. Jadi warga nggak boleh keluar ya, Pak ya? Militer yang jaga gitu. Iya, kecuali kalau sampai ada kepentingan khusus baru boleh keluar. Nah, memang kita sedih karena tetap kita tidak setuju dengan rasis atau diskriminasi, tapi jelas kita tidak setuju dengan adanya penjarahan maupun kekerasan itu. Iya. Penjarahan ini mungkin apakah karena faktor ekonomi juga, Pak, setelah 3 bulan terjadinya lockdown, sehingga pengangguran banyak, akhirnya orang udah kayak seperti itu. Kita lihat juga, kok lucu ya Amerika sampai begitu. Apakah ada unsur itu juga, Pak? Ya, sebetulnya memang ini ada sangkut pautnya juga ya. Karena memang kondisi karena COVID lockdown, tapi
pemerintah Amerika itu sudah sangat bermurah hati dengan memberikan bantuan uang stimulus bagi warga negara Amerika yang membayar pajak. Jadi per keluarga itu kalau sampai mereka single, kalau single itu dapat bantuan stimulus yang pertama $1.400, Ya. sementara mereka yang punya keluarga itu $2.400 per keluarga. Ya. Nah, bisa bayangkan dengan demikian setiap keluarga dapat, tapi ya memang ujung-ujungnya masih ada orang-orang, kelompok-kelompok tertentu yang merasa belum puas. Dan ini stimulus yang kedua juga sudah mulai jalan, sudah disetujui, dan pembagian makanan pun sebetulnya di Amerika sangat berlimpah ya, karena pemerintah maupun pihak kota masing-masing itu menyediakan istilahnya food bank atau tempat-tempat pembagian makanan, dan kami bersyukur bahwa kami juga bisa bekerja sama dengan beberapa departemen di Amerika untuk ikut membagikan makanan setiap Senin dan Kamis, dan setiap kali itu kami bisa bagi 3.000 paket dan sebagainya. Nah, itu belum lagi yang dari tetangga kami ada organisasi non-profit juga, yang juga dari organisasi yang lain bekerja sama. Jadi sekali antrian bisa dapat 2 paket dari kami dan dari tetangga kami. Oh, luar biasa ya. Jadi sangat limpah, dan itu bukan hanya di tempat kami. Kalau di Google itu, kita lihat Google, di setiap kota cukup banyak titik-titik untuk pembagian makanan pada masa pandemik ini. Ya, Bahkan untuk mereka yang punya mobil pun sampai bantuan makanannya itu secara drive-thru. Jadi mereka nggak perlu turun dari mobil, mereka antri aja dengan mobil, lalu nanti petugasnya yang memasukkan ke bagasi mobil mereka di belakang. Hebat ya. Nah, coba lihat betapa baiknya sebenarnya pemerintah Amerika. Generous sekali, dan itu sebabnya kita berdoa apapun kekurangan dan kelemahan pemerintah yang tidak pernah ada yang sempurna, tapi biar Amerika boleh kembali dipulihkan ya, karena mereka menabur dengan baik di masa susah ini. Iya. 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 Berarti ini pure rasis dan kemarahan warga gitu ya Pak ya? Sama politik, kepentingan ya? politik di baliknya. Iya. Ini ada elit politik yang memang mau berusaha terus menggoyang Trump dan sebagainya ya. Ya sekarang kita jangan terpancing dengan teori-teori konspirasi ya. Karena berbagai macam tuduhan, bahkan saya mendengar ada yang konspirasi yang ngomong yang ini, yang itu, yang ini ya. Kita pokoknya selama belum tahu kebenarannya, ya kita tidak perlu membagikan teori konspirasi itu. Iya Pak. Baik Pak, kita berdoa senantiasa dilindungi ya Pak, keluarga. Amin, amin. Ya, Tuhan tolong Amerika. Ya. Amin. Ya. Ya. Baik, itu perkembangan soal Amerika Pak. Kami silakan Pak, Bapak bagikan firman buat kami. Ini hari ke-73 Pak, kita Zoom Pak. Wow, ya ini salut dengan Pak Albert dan Pak Daud dan Bu Intan yang terus dengan rekan-rekan GBC Jantung yang betul-betul luar biasa, tetap setia, komitmen, dan bahkan tiap malam ya Pak ya, ada ibadah doa ini ya. Wow, luar biasa. Ya, Udah 73. saya 73 hari, 73. Jadi udah lulus sekolah Alkitab semua Pak. Dari Yeskiel, semua Nehemia, semua udah Pak. Lanjutkan sampai hari yang ke-2000. Jangan. Baik Pak, silakan. Enggak, tapi maksudnya pemulihan krisisnya cepat, tapi kesetiaan, ketekunannya terus. Pak, apakah ada dari, ini sebenarnya pertanyaan beberapa orang, kalau dari Amerika sendiri apakah ini dari secara sisi Alkitab, apa ini yang mereka akan sebut akhir zaman atau masih belum tahu Pak? Oh iya, jelas ini semua adalah penggenapan daripada nubuatan tentang akhir zaman, ya. Jadi semua akan mengarah kepada one world, satu dunia, satu kepemerintahan, satu ekonomi, dan juga nanti satu politik yang akhirnya dikendalikan oleh antikris. Ya.
Ya, kapan rapture-nya, pengangkatannya, kita nggak ada yang tahu. Yang tahu. Yang pasti kita harus siap sedia, dan biar api kita tidak boleh padam, tapi terus menyala-nyala seperti 5 gadis yang bijaksana itu ya. Iya, iya Pak. Baik Pak. Baik Pak Lukas, terima kasih Pak. Silakan Pak. Tadi Ya, seru oke. kan? Ya, Ya. selamat malam buat semua rekan-rekan. Saya mau men-sharingkan apa yang tadi pagi saya belajar dan Tuhan ajarkan, bahwa tindakan kejam polisi Minnesota yang bernama Derek Chauvin ini yang berakibat meninggalnya seorang bernama George Floyd, ya. Ini menggambarkan, mengajarkan betapa berbahayanya menyalahgunakan kekuasaan. Nah, Derek Chauvin ini dia punya kekuasaan sebagai seorang polisi. Dia punya otoritas, tetapi dia menyalahgunakan, dan jelas tindakannya kita tidak setuju, dan ini berakibat menyulut kemarahan dan demonstrasi yang menyebar ke berbagai kota dan provinsi di Amerika, yang berakibat penjaraan juga yang secara mengerikan. Nah, jelas penjaraan ini juga adalah akibat orang-orang yang mempunyai kesempatan dan pengaruh, tapi menyalahgunakan. Nah, malam ini saya mau sharing tentang power and influence, tentang kuasa dan pengaruh. Nah, kata kuasa dan pengaruh adalah hal yang sangat dimimpikan oleh banyak orang. Pengaruh dan kuasa sangat diperebutkan oleh banyak orang. Buktinya, coba kita lihat di setiap pemilihan-pemilihan pemimpin, di situ begitu banyak yang namanya trik dan politik yang mau memperebutkan kekuasaan dan pengaruh. Nah, saudara sekalian, lihat bagaimana sekarang di zaman ini, orang juga mau menjadi orang yang disebut influencer, atau orang yang memberi pengaruh. Orang bisa hidup dengan berlimpah ketika orang itu menjadi YouTuber, ya, menjadi orang yang diikuti begitu banyak orang, followernya di YouTube, dan apapun yang dia ucapkan, yang dipakai itu menjadi trendsetter, mempengaruhi banyak orang. Nah, lihat, banyak orang ingin menjadi orang yang berpengaruh, berkuasa, melalui sosial media, melalui jabatannya, melalui apa yang dimilikinya, perkataannya, bahkan juga melalui apa yang dipakainya. Nah, bahkan orang akhirnya berusaha mati-matian untuk terus mempertahankan kekuasaan, terus mempertahankan pengaruhnya, karena orang tidak rela kehilangan kuasa dan pengaruh yang sudah dimilikinya. Nah, malam ini, ya, waktu Indonesia, saya akan menyampaikan, kita akan belajar bersama satu ayat saja, ya, karena saya tahu ini hari yang ke-73 bagi saudara untuk tiap malam belajar firman. Jadi saya pendeta yang baik, saya tidak memberi terlalu banyak ayat, cuman satu ayat saja. Dan ini ayat hari-hari ini sedang banyak dibaca berkaitan dengan Hari Raya Pentakosta. Tetapi izinkan saya untuk mencoba mengupas ayat ini dari perspektif yang berbeda, dari apa yang sudah kita pahami dan apa yang banyak hamba-hamba Tuhan sudah khotbahkan. Ayat ini terkenal dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, saya bacakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima power, kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Tuhan, di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita sudah banyak mendengar khotbah dari ayat ini, tapi izinkan Tuhan mengajar ayat ini dari perspektif yang berbeda. Karena setiap kali
kita baca ayat firman, itu ibarat seperti batu permata, berlian. Dan kalau kita lihat dari berbagai sisi, itu akan ada pelajaran dan keunikan serta keindahan yang menarik. Nah, di sini Yesus menjanjikan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada kata kuasa, dunamis, power yang Tuhan janjikan untuk Dia berikan kepada kita. Lalu lihat, sampai setelah kita menerima kuasa dari Roh Kudus, dari Tuhan, dampaknya itu apa? Dikatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem bicara tentang kota di mana kita tinggal. Lalu sampai ke Yudea. Yudea itu adalah ibarat provinsinya waktu itu, lebih luas. Lalu Samaria. Samaria adalah daerah wilayah daripada yang lebih luas lagi. Bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, kata yang Yesus sampaikan ini menarik sekali. Kenapa? Karena ketika kita menerima kuasa, maka influence atau pengaruh yang ada dalam hidup kita itu akan meluas. Dimulai dari Yerusalem, mulai melebar sampai Yudea, sampai ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan ini bicara yang namanya kuasa dan pengaruh, itu adalah ibarat mata uang dengan dua sisi yang akan terus saling bergandengan. Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, kalau sampai Tuhan memberikan kuasa dan pengaruh buat manusia, jelas pengaruh dan kuasa itu bertujuan bukan untuk yaitu menghancurkan. Seperti yang kita sudah bahas bagaimana Derek Chauvin menyalahgunakan kuasa dan pengaruhnya sebagai seorang polisi. Bagaimana orang-orang yang kuat dan pemberani yang menjara toko-toko, menjara supermarket-supermarket di Amerika, mereka meluapkan semua kemarahan mereka dengan apa? Dengan kuasa dan pengaruh yang mereka miliki. Itu sebabnya kita perlu belajar. Gereja perlu belajar dan mengajarkan. Bahkan semua orang percaya perlu belajar bagaimana kita bisa yaitu menerima kuasa dari Tuhan, menerima power itu, dan menjalankannya dengan pengaruh yang baik. Nah, saya mau sharingkan 3 pelajaran penting tentang kuasa dan pengaruh. Tetap dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya ulang lagi, baca ya. Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ternyata ayat ini mengingatkan kita bahwa kuasa dan pengaruh itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia, bukan oleh kemampuan kita sendiri. Nah, pelajaran penting tentang kuasa dan pengaruh yang pertama, sadari bahwa segala kuasa dan pengaruh adalah titipan Tuhan. Sadari bahwa segala kuasa dan pengaruh adalah titipan Tuhan. Saudara sekalian, semua kita tanpa sadar kita ini sudah menerima kuasa. Apalagi kita yang sudah percaya Yesus, sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Kita menerima kuasa. Nah, saudara-saudara, lihat, kita tanpa sadar kita sudah diberi kuasa. Kuasa sebagai orang tua. Di mana sebagai orang tua, Anda punya kuasa dan pengaruh terhadap anak-anak saudara. Kuasa sebagai kepala keluarga. Suami punya kuasa dan pengaruh atas istri dan anak-anaknya. Kuasa sebagai seorang pemimpin. Mungkin pemimpin di pekerjaan, pemimpin di pelayanan, di gereja, pemimpin di komunitas, bahkan pemimpin bangsa. Bahkan kita juga sudah diberi Tuhan pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh sesuatu yang bisa mempengaruhi orang lain melalui tindakan kita, melalui perkataan kita,
melalui sosial media kita, melalui pertemanan kita. Nah, jadi kita harus sadar bahwa kita ini sudah diberi Tuhan kuasa dan pengaruh. Nah, kita harus mengerti bahwa ini semua adalah titipan Tuhan, bukan karena hebat dan kuat gagah kita. Makanya Yesus sampai berkata sebelum dia naik ke surga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, sadari senantiasa bahwa kuasa dan pengaruh itu berasal dari Tuhan. Gimana sih cara sikap yang benar kalau kita sadar itu cuman titipan Tuhan? Jangan sombong dan lupa diri. Ya, mari ingatkan diri kita terus sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai pemimpin, siapapun kita. Sadari jangan pernah kita sombong dan lupa diri. Kenapa? Karena semua itu hanya karena Tuhan. Saya masih ingat Pak Jason ketika membaca buku yang saya tulis berjudul Mengubah Nasib, tentang perjalanan hidup saya dan beberapa pengajaran firman yang meremah dalam hidup saya. Pak Jason akhirnya berkata bahwa, Pak, ada satu kata yang terus terulang-ulang di buku Pak Lukas. Saya kaget, kata apa? Kata kemurahan Tuhan. Dan dari kata kemurahan Tuhan itulah akhirnya Tuhan berikan lagu kemurahan Tuhan yang akhirnya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, benar-benar kita harus menyadari bahwa hidup kita ini hanya karena kemurahan Tuhan. Makanya jangan pernah sombong dan lupa diri. Sehebat apapun kuasa dan pengaruh kita, kalau hari ini nafas kita adalah nafas yang terakhir, jelas semua akan kita tinggalkan. Jadi apa sih yang kita bisa sombongkan? Apa sih yang kita bisa banggakan? Kecuali Tuhan. Makanya kita perlu belajar dari tukang parkir mobil, ya kan? Biarpun mobilnya Jaguar, mobilnya Mercedes, mobilnya banyak, luar biasa, tapi dia nggak sombong. Kenapa? Karena tukang parkir itu sadar bahwa semua mobil itu cuma titipan. Saudara sekalian, lalu kemudian jangan jalankan kuasa dan pengaruh dengan takut akan Tuhan. Ini adalah kesadaran kalau kita cuma dititipin Tuhan. Ya, coba saudara bisa bayangkan kalau saudara dititipin anak daripada gembala saudara, ya, kepada seorang jemaat atau pengurus gereja ini. Tolong titipin ya, saya ada keperluan, saya titip sebentar anak saya di rumah Anda. Nah, jelas ketika anak milik daripada gembala saudara dititipkan ke rumah saudara, saudara pasti akan mencoba memperlakukan dengan baik. Nah, hal yang sama, saudaraku, kuasa dan pengaruh yang Tuhan beri, itu kita harus jalankan dengan takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu hakim yang adil. Dia selalu mengawasi bagaimana cara kita melakukan semua kuasa dan pengaruh kita. Bahkan kita harus ingat bahwa kuasa dan pengaruh itu sifatnya hanya sementara, temporary. Nggak ada kuasa dan pengaruh yang kekal. Ya, ibarat sesudah orang berkata bahwa ada waktu ketenaran, tapi juga akan ada waktu redup. Nah, kita nggak boleh kemudian berpikir bahwa kuasa dan pengaruh yang kita miliki itu selamanya kekal. Karena itu cuma titipan Tuhan. Makanya sebagai orang tua, kita tahu bahwa pengaruh dan kuasa kita terhadap anak-anak kita akan mulai berhenti sejak mereka menikah. Sayangnya ada banyak orang tua, walaupun anaknya sudah menikah, tidak rela melepaskan kekuasaan dan pengaruhnya. Malah sibuk sang mertua, ya kan, bersaing, berebut cinta dan pengaruh terhadap menantunya, terhadap anaknya, dan sebagainya. Itu jelas menyedihkan. Jadi yang pertama, saudaraku, sikap yang benar adalah sadari segala kuasa dan pengaruh itu cuma titipan Tuhan. Ayo di rumah masing-masing ucapkan bersama saya, semua hanya titipan Tuhan. 2, 3, semua hanya titipan Tuhan. Jadi, apa yang dititipkan Tuhan, suatu kali kalau diminta Tuhan kembali, ya jangan marah. Kalau suatu kali diminta Tuhan kembali, ya jangan sampai Anda kemudian
merasa kehilangan karena cuman titipan saja. Ya, ibarat tadi anaknya gembala saudara, begitu gembala saudara menjemput kembali, ya jangan diculik anak gembala saudara, kembalikan. Nah, hal yang sama yang Tuhan inginkan. Yang kedua, pelajaran penting tentang kuasa dan pengaruh, balik dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi, dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Menarik sekali bahwa Tuhan Yesus berkata tentang pribadi Roh Kudus. Kenapa disebut Roh Kudus? Jelas Roh Tuhan yang Maha Kudus. Jelas Roh Tuhan yang Maha Suci. Nah, namanya saja Roh Kudus yang diberikan buat kita. Berarti hati kita itu akan diubah menjadi hati yang kudus, hati yang bersih, hati yang baik. Jadi izinkan Roh Kudus untuk memperbarui hati kita menjadi hati yang kudus, bukan lagi hati yang cemar, bukan lagi hati yang penuh kebencian, dendam, penuh dengan kemarahan, kesombongan, hati yang penuh dengan semua egois dan semua saudaraku kepentingan diri sendiri maupun semua keserakahan, kerakusan. Nah, saudara sekalian, dari kalimat ini kita bisa belajar yang kedua, gunakan kuasa dan pengaruh dengan benar. Gunakan kuasa dan pengaruh dengan benar. Jangan salah gunakan kekuasaan. Jangan salah gunakan pengaruh. Ya, istilah yang lagi tren sekarang, jangan abuse power. Ya, jangan kita menyalahgunakan pengaruh dan kekuasaan kita. Nah, kita bisa melihat dari Alkitab, sudah terlalu banyak orang-orang di Alkitab yang telah menyalahgunakan pengaruh dan kekuasaan yang telah Tuhan berikan. Contoh Lucifer, ya kan? Lucifer akhirnya justru mengkudeta Tuhan, justru mempengaruhi sepertiga malaikat di surga untuk berontak melawan Tuhan. Lihat, itu adalah contoh bagaimana Lucifer menyalahgunakan kuasa sebagai pemimpin pujian di surga. Lihat bagaimana Kain yang kuat, yang lebih kuat daripada adiknya Habel, tetapi justru akhirnya dia abuse adiknya Habel dan dibunuhnya ketika dia iri karena persembahannya tidak diterima Tuhan. Lihat bagaimana Nimrod dengan kesombongannya dia membangun menara Babel yang akhirnya dikacaukan Tuhan. Dan kalau Anda belajar dari sejarah Yahudi kuno, bahwa Nimrod ini ternyata adalah orang pertama yang akhirnya mencoba melawan Tuhan. Dan Nimrod ini adalah keturunan daripada Kain. Dan Anda tahu bahwa Nimrod ini akhirnya, saudara, dia menikah dengan ibu kandungnya sendiri, yang adalah Semiramis. Dan itulah yang sampai akhirnya kita kenal ada Dewi Semiramis dan sebagainya, dan itu adalah semua pengaruh daripada Nimrod yang menyalahgunakan kuasa dan pengaruh. Daud, Raja Daud, ketika dia sudah jadi raja, diangkat Tuhan. Lihat bagaimana dia mengambil Batsheba, dia menyuruh anak buahnya. Itu kan berarti ada kuasa dan pengaruh. Dia pakai bukan untuk menolong istri orang lain, tetapi justru untuk mencuri istri orang lain. Bahkan lihat Daud bagaimana dia menyalahgunakan kuasa dan pengaruh. Dengan dia meminjam tangan musuh melalui yaitu panglima perangnya, Yoab, untuk menempatkan suami Batsheba, Uria, di bagian paling depan, sehingga akhirnya terbunuh oleh musuh. Dan saudara, lihat bagaimana di zaman ini, terlalu banyak orang yang menyalahgunakan kuasa dan pengaruhnya. Termasuk 6 juta orang Yahudi dibantai secara sadis oleh seorang pemimpin yang bernama Hitler. Nah, cara mempergunakan kuasa dan pengaruh yang benar adalah
jangan merugikan kepentingan kerajaan Tuhan. Ayo, coba kita pikirkan hari ini. Perkataan kita, tindakan kita, apa yang kita lakukan di sosial media, apakah merugikan kepentingan gereja Tuhan? Apakah merugikan kepentingan kerajaan Tuhan, atau justru menguntungkan kerajaan Tuhan? Saudara, lihat, berita negatif akan jauh lebih laku daripada berita positif. Berita kejatuhan hamba Tuhan, akhirnya benar-benar oleh netizen dibombardir, di blow up, bahkan dicaci maki secara sadis. Tapi coba lihat berita pertobatan seseorang, berita yang baik, orang nggak terlalu tertarik. Nah, hari ini jangan terpancing untuk kita menggunakan kuasa dan pengaruh kita di sosial media untuk merugikan kepentingan kerajaan Tuhan. Lihat bagaimana orang memakai begitu banyak cara untuk menyerang hamba Tuhan A, B, C, gereja ini itu yang dianggap tidak cocok dengan dia. Dan Anda tahu, jujur ujung-ujungnya yang dirugikan siapa? Jelas yang dipermalukan adalah nama Tuhan, bahkan kepentingan gereja Tuhan. Dan saya heran juga orang-orang yang berusaha mati-matian untuk berusaha menyetop atau mempengaruhi orang lain untuk menghentikan membawa korban persembahan ke gereja dengan cara mengajarkan pengajaran-pengajaran yang ini itu agar menghentikan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau sampai gereja kemudian mulai kekurangan support secara dana, maka jelas gereja itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi saudara, jangan gunakan kuasa dan pengaruh untuk merugikan kepentingan kerajaan Tuhan. Berikutnya juga, jangan merugikan kepentingan banyak orang. Ya kan? Sudah lihat bagaimana tindakan satu orang polisi di Minnesota itu telah mengakibatkan kerugian bagi satu bangsa. Lihat bagaimana akibatnya ini akan berkepanjangan. Bukan hanya soal masalah karena COVID, tapi betul-betul keretakan bangsa yang perlu diperbaiki lagi. Kenapa? Karena, saudara, akibat kuasa dan pengaruh yang disalahgunakan. Bahkan jangan merugikan kepentingan komunitas dan negara. Nah, yang terakhir, pelajaran penting tentang kuasa dan pengaruh, kita balik dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita dalami lagi kalimat berikutnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Lihat, tujuan Tuhan memberikan kuasa dan pengaruh adalah agar kita menjadi saksinya Tuhan. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, tujuan utama Tuhan memberi kita kuasa dan pengaruh agar kita menjadi saksi Tuhan. Agar kita menjadi showcase-nya Tuhan, kita menjadi etalasenya Tuhan, kita menjadi percontohannya Tuhan, kita menjadi agennya, duta besarnya Tuhan, yang membuat banyak orang datang kepada Yesus. Nah, saudara sekalian, pelajaran penting tentang kuasa dan pengaruh yang ketiga, yang terakhir adalah saksikan Yesus melalui kuasa dan pengaruh kita. Saksikan Yesus melalui kuasa dan pengaruh kita. Ingat, saudara, tujuan utama Tuhan memberkati kita, memberi kita kuasa dan pengaruh, itu agar kita benar-benar bisa jadi saksi Tuhan. Di marketplace, di dunia pekerjaan, sekuler, dalam pelayanan, kita harus benar-benar menjadi saksi Yesus. Ya. Nah, jelas caranya adalah jangan mempengaruhi orang untuk meninggalkan Tuhan. Ya kan? Tanpa sadar kita ini jadi salesnya setan. Ya kan? Coba buktinya, saudara. Kalau berita negatif, miring tentang hamba Tuhan, tentang gereja, kita sendiri orang Kristen yang malah me-sharekan. Nah, jelas kalau orang melihat, orang dunia melihat itu, mereka akan semakin tertutup hatinya, ya kan, kepada Yesus.
Kalau sampai kita menjelek-jelekkan pendeta, menjelek-jelekkan gereja, lalu teman kita itu agama lain yang sudah mulai simpatik hatinya untuk ikut Yesus. Nah, begitu mendengar apa yang kita sampaikan, kepahitan, kekecewaan tentang hamba Tuhan, tentang gereja, nutup pintu hatinya lagi, jebret. Lalu dia bilang gini, oh gitu toh Kristen, oh gitu toh gereja. Nah, maaf, saya mau tanya, yang dosa siapa akhirnya? Kita sendiri, karena kita tidak cukup bijaksana menggunakan kuasa dan pengaruh. Jangan jadi batu sandungan, ya kan? Minimal kalau kita nggak bisa bersaksi di ribuan orang, tapi minimal melalui teladan hidup kita, yang kita bisa pertunjukkan pada dunia, yang bisa dicontoh oleh keluarga kita, oleh orang-orang teman dekat kita, maka jelas akhirnya kita tidak menjadi batu sandungan, tapi menjadi batu loncatan untuk orang datang kepada Yesus. Bahkan jangan mempermalukan nama Tuhan. Saudara, tentu viral kan, ada satu pemuda Indonesia di Philadelphia yang sudah warga negara Amerika, yang diadopsi oleh orang Amerika, yang akhirnya kepancing untuk ikut dalam kerusuhan kemarin di Philadelphia. Nah, nggak tahu bagaimana pas difoto, tangannya yang ada tato Pulau Indonesia bisa kejepret oleh wartawan, ya kan? Nah, saudara, lihat, akhirnya, dia dibully abis di sosial media. Tapi yang saya sedihkan adalah bukan soal hanya tindakan kecilnya dia dengan ikut merusak sebuah bank, yaitu Wells Fargo. Tetapi lihat bagaimana itu mempermalukan satu bangsa. Nah, hari ini saudara, mari kita gunakan setiap kuasa dan pengaruh kita dengan bijaksana. Semua kita nggak ada yang sempurna. Semua kita perlu belajar. Dan mari sebagai orang-orang yang telah diberi Tuhan kuasa dan pengaruh, pergunakan dengan bijaksana. Baik itu kuasa dan pengaruh sebagai orang tua, sebagai pebisnis, pemimpin di komunitas, pemimpin di bangsa, dalam pelayanan, siapapun kita. Pelajaran penting ada 3 hal. Yang pertama, sadari bahwa segala kuasa dan pengaruh adalah titipan Tuhan. Ya, ingat, gak boleh sombong. Semua cuma karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, gunakan kuasa dan pengaruh dengan benar. Jangan abuse power, ya. Jangan malah mempengaruhi orang untuk hal-hal yang negatif. Dan yang ketiga, yang terakhir, saksikan Yesus melalui kuasa dan pengaruh kita. Karena tujuan utama Tuhan memberikan kuasa dan pengaruh agar kita menjadi saksi Yesus, membawa jiwa kepada Tuhan, membuat orang melihat Yesus dalam kehidupan kita. Semoga menjadi berkat buat kita semua. God bless you. Terima kasih Pak Albert, ini yang saya sampaikan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat apa yang kami sudah belajar hari ini. Ampuni kami kalau seringkali kami sombong, kami merasa hebat ketika Tuhan memberikan kami kekuasaan dan pengaruh. Hari ini Tuhan, kami mau menyadari bahwa semua kuasa dan pengaruh itu hanya titipan Tuhan. Itu sebabnya kami mau menjalankannya dengan takut akan Tuhan, sebab kami tahu Tuhan yang terus mengamati, mengawasi apa yang kami lakukan dengan kuasa dan pengaruh yang Tuhan titipkan. Ajari kami Tuhan juga benar-benar Tuhan menggunakan setiap kuasa dan pengaruh kami dengan baik, supaya kami yang dipercaya sebagai pemimpin, orang-orang yang bisa memberi pengaruh dan keputusan, agar kami tidak menyalahgunakan untuk kepentingan diri kami sendiri, apalagi menjadi alat politik hanya untuk merebut kekuasaan dan keuangan, apalagi kalau kami jadikan kekuasaan itu sebagai alat untuk menghancurkan lawan-lawan kami, orang-orang yang kami nggak suka. Ampuni kami Tuhan, dan juga kami berdoa biar kami mau menjadi saksi Yesus melalui setiap kuasa, setiap kesempatan, setiap talenta, setiap pengaruh
yang Tuhan beri buat kami. Itu sebabnya kami berdoa memberkati pemerintahan bangsa Indonesia, kami juga memberkati pemerintahan Amerika, kami juga memberkati semua para pemimpin gereja-gereja, baik di Indonesia, di Amerika, dan seluruh dunia. Berkat-Mu menyertai supaya kami bisa di hari Pentakosta ini, kami bisa menggunakan kuasa dan pengaruh kami dengan cara yang benar. Memberkati gereja-Mu Tuhan, keluarga Pak Albert, dengan semua timnya dan semua jemaat, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, dan berkati setiap kami dengan berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa.